Cerita ini berawal dari sebuah kehidupan di bumi yang sudah kacau. Sebuah perusahaan bernama Homestead menawarkan penduduk bumi untuk berpindah ke sebuah planet yang baru bernama Homestead 2. Dan singkat cerita, sebuah pesawat bernama Avalon membawa sekitar 5.000 penumpang dan 258 awak pesawat menuju ke planet tersebut. Di mana perjalanan itu memakan waktu sekitar 120 tahun. Nah, agar tidak mati tua, seluruh penumpang dan kru ditempatkan di sebuah kapsul hibernasi dan mereka akan terbangun secara otomatis saat pesawat tersebut sampai di tujuannya. A new world, fresh start, room to grow. Planet in the Bhakti system. Di suatu hari setelah 30 tahun berlalu, pesawat Avalon mengalami tabrakan dengan asteroid. Dan itu membuat beberapa mesin mengalami kerusakan. Salah satunya kapsul milik seorang pria bernama Jim. Kapsulnya pun mengeluarkan gas hingga Jim terbangun. Good morning, James. How are you feeling? Wait, what? Just breathe. Everything is okay. Jim kemudian diarahkan ke kabinnya. Dan di sini setiap penumpang diberikan gelang untuk mengakses seluruh fasilitas yang ada di Avalon. Motion sickness. Welcome to your cabin. You're home until we make landfall. Singkat cerita, keesokan harinya Jim mulai bersiap untuk ke ruang edukasi dan ia tidak sabar untuk bertemu dengan penumpang yang lainnya. Namun, yang ia tidak tahu hanya dirinya lah yang terbangun pada saat itu. Dan saat ia masuk ke sebuah ruangan, ia terheran karena ia tidak menemukan seorang pun di sana. Jim kemudian panik dan pergi menuju ke ruang utama dan ia diarahkan sistem untuk pergi ke ruang navigasi untuk menemui sang kapten. This requires special authorization. Namun karena tidak memiliki akses, Jim tidak bisa membuka pintu tersebut. Kemudian Jim pergi ke ruang observatorium dan di sana sistem mengatakan bahwa perjalanan mereka masih tersisa 90 tahun lagi. 90 years. What? How come she so? Hello, Jim Yang. Saat itu panik langsung mengirimkan pesan ke bumi. Namun sayangnya membutuhkan waktu sekitar 55 tahun untuk pesan tersebut terjawab. 5 years. 55 years. Lantas Jim yang mendengar itu pun bersedih dan ia mulai kehilangan harapan. Tiba-tiba ia melihat seorang bartender, namun ternyata itu adalah sebuah robot bernama Arthur. Arthur's the name. Pleased to meet you, Jim. Secara Dari itu Jim mulai mengobrol dengan Arthur yang juga dapat memahami bahasa manusia. Keesokan harinya di kantin Jim memesan makanan, namun karena ia adalah penumpang kelas bawah, Jim hanya bisa memesan makanan tertentu saja. Latar belakang Jim adalah seorang teknisi mesin. Ia pun segera mencari modul tentang kapsul hibernasi. Dan setelah mempelajarinya, Jim mencoba untuk memperbaiki kapsul tersebut hingga kembali menyala. Namun setelah Jim masuk ke dalam kapsul tersebut, ternyata kapsul itu tidak bisa berfungsi lagi. Jim mulai kehilangan harapan dan ia pergi ke ruang navigasi untuk mencoba merusak pintu tersebut. Namun, usahanya sia-sia karena pintu tersebut sangatlah kuat dan sulit untuk dihancurkan. Di sisi lain, sistem komputer mendeteksi adanya kerusakan mesin akibat benturan sebelumnya. Namun, sistem komputer pada saat itu dapat mengatasi hal tersebut. Setelah berbulan-bulan, Jim yang sendirian mulai mengeluh dan curhat ke Arthur. Lantaran ia mulai bosan hidup karena ia tidak bisa sendirian. Ia mengatakan bahwa ia bisa jadi gila jika ia harus menghabiskan sisa waktu hidupnya seorang diri saja. Namun, jawaban Arthur membuat Jim tersadar bahwa dalam sebuah masalah, pasti ada sesuatu yang bisa dinikmati. Dan Arthur menyuruh Jim untuk dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. I'm your only customer. Why are you always polishing the glass? Trick of the trade. Say you could snap your fingers and be wherever you wanted to be from worrying about what you can't control. Setelah mendengarkan saran itu, Jim membuka paksa sebuah kamar mewah dan ia mulai menghabiskan waktunya seorang diri. Nah, sembari mengisi waktu luangnya, Jim mencoba menikmati segala fasilitas yang ada di Avalon. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan lamanya, Jim pergi ke sebuah ruangan di mana terdapat sebuah baju luar angkasa yang digunakan untuk melihat tata surya di luar yang sangat indah. Press the red button to open the airlock door. Jim kemudian mencoba keluar untuk menikmati suasana baru. Namun saat di luar, Jim malah merasakan kesepian yang semakin dalam, sampai akhirnya Jim mencoba bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke luar angkasa. Namun karena masih punya akal sehat, Jim pun langsung berlari dan ia tersandung. Dan secara tidak sengaja, ia melihat seorang wanita cantik yang menarik perhatiannya di dalam kapsul hibernasi.
Searching passenger profiles. I'm Aurora Lane. Kini keesokan harinya Jim mulai mencari informasi tentang perempuan tersebut yang ternyata bernama Aurora. Setelah mencari informasi lebih dalam mengenai Aurora, Jim mulai tertarik dan berkhayal. Seandainya saja Aurora terbangun, maka dirinya tidak akan merasakan kesepian seperti saat ini. Funny. Did you ever read something and feel like it's written just... Kemudian tiba-tiba Jim memiliki rencana gila, yaitu membangunkan Aurora. Hingga setelah beberapa kali curhat dengan Arthur, akhirnya Jim memutuskan untuk membangunkannya. Please do. Dengan keahliannya sebagai ahli mesin, Jim mulai merusak kapsul Aurora dan membuatnya terbangun. Good morning, Aurora. Sebelum Aurora sepenuhnya sadar, Jim langsung bergegas kembali ke kamar dengan dipenuhi oleh perasaan bersalah. Setelah beberapa saat, akhirnya Jim mencoba keluar dan menemu Aurora di ruang utama. Aurora yang pada saat itu masih bingung bertanya mengapa tidak ada penumpang yang terbangun selain mereka berdua. Passenger. Jim, Aurora Lane. I haven't seen anybody. Sambil berlagak tolol, Jim pun membawanya ke ruang observasi. Dan terlihat bahwa perjalanan mereka masih tersisa 89 tahun lagi. Yang berarti sudah 1 tahun lamanya Jim hidup seorang diri sejak ia terbangun dari kapsulnya. We have to go back to sleep. or we can't. Aurora seketika syok parah dan ia mencoba segala cara untuk hibernasi kembali. Namun Jim mengatakan bahwa semuanya itu sia-sia karena dibutuhkan keahlian khusus untuk memperbaiki kapsul tersebut. Whiskey me. Sure thing. Sementara Jim menemui Arthur agar ia tidak membocorkan rahasianya jika Jimlah yang membangunkan Aurora. Di keesokan harinya setelah mereka terbangun, ternyata Aurora ini adalah penumpang kelas premium dan ia bisa memesan segala makanan yang ada di kantin itu. Berbeda halnya dengan Jim yang hanya bisa memesan tahu kodok saja. Kemudian Aurora yang merasa kasihan memberikan makanan yang sama dengan miliknya. Oh ya, mari kita kenalan. Aurora ini adalah seorang penulis. Dan karena itu ia mulai mencatat perasaan-perasaan yang ia alami. Dan ia juga menyampaikan kekhawatirannya jika harus hidup selama 89 tahun di dalam pesawat tersebut. Out of reach. I've been awake for 7 days. I'm scared. Traveling forever. Never arrive. Aurora kemudian mendatangi Jim untuk menanyakan alasan ia pindah ke Homestead 2. Kemudian ia menjawab bahwa ia sudah cukup jenuh untuk tinggal di bumi. Berbeda halnya dengan Aurora yang hanya sekedar mampir dan akan kembali ke bumi setelah 1 tahun tinggal di Homestead 2. Untuk mengatasi rasa bosan, Jim mengajak Aurora untuk menikmati segala fasilitas yang ada di Avalon dan untuk menarik hatinya, Jim memberikan sebuah miniatur gedung yang ia rancang sendiri. Setelah dirasa cukup dekat, Jim mengajak Aurora untuk makan malam bersama. Wow. Dan setelah makan, Jim membawa Aurora untuk pergi melihat luar angkasa yang sangat indah. Touched. Thank you. Setelah selesai, keduanya pun masuk ke dalam. Aurora begitu bahagia dan ia mulai tertarik untuk bermain mantap-mantapan dengan Jim. Dan hari itu diakhiri dengan sesi cocok tanam yang sangat mantap. Ya, karena hanya ada mereka berdua yang terbangun, Jim dan Aurora melakukan adegan plus-plus untuk kapanpun dan dimanapun. Setelah 1 bulan berlalu dan kehidupannya dipenuhi dengan cocok tanam ria, Aurora mulai bisa menerima kenyataan dan mulai berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Jim. We weren't supposed to find each other. Sementara itu, Avalon kini mendekati bintang raksasa. Maka dari itu, Jim mengajaknya untuk segera melihat keindahan bintang itu. Dan hari itu, tepat setahun di mana Aurora terbangun dari kapsul hibernasinya. Mereka pun merayakan dan makan malam bersama. Arthur juga mengucapkan selamat sambil memberikan minuman yang terbaik untuk mereka. Dan disinilah awal dari perpisahan. Arthur mengatakan bahwa Aurora sangat beruntung karena Jim adalah pria baik. Namun Aurora bilang kalau Jim bukanlah pria yang baik, namun setidaknya tidak ada rahasia di antara mereka. Kemudian Jim pergi untuk mempersiapkan cincin yang akan ia berikan. Dan tak disangka di selang waktu itu, Arthur membocorkan rahasia Jim karena ia berpikir bahwa memang sudah tidak ada hal yang perlu dirahasiakan lagi. Arthur bilang kalau dulunya Jim membutuhkan waktu berbulan-bulan, sampai akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan Aurora. We spent months deciding whether to wake you up. You couldn't get worked out just fine. Perasaannya pun campur aduk karena ia tidak menyangka bahwa Jim setega itu dengannya. Sampai-sampai di suatu malam Aurora menempeleng Jim pada saat ia tertidur pulas. Keesokan harinya sistem komputer mendeteksi adanya kerusakan mesin yang semakin parah dan itu mengakibatkan kegagalan sistem.
Okay. Just know that I will never forget you. You're my best friend. Hari demi hari, Jim merasa kasihan melihat Aurora yang kesepian. Hingga akhirnya, Jim memutuskan untuk mengambil tumbuhan dan menanamnya di ruang utama. Sampai di suatu hari pesawat kembali mengalami goncangan karena kerusakan yang semakin parah. Dan hal itu membuat lift dan mesin kantin menjadi tak terkendali. Karena kegagalan sistem, salah satu awak bernama Bruce terbangun dari kapsul hibernasinya. Mereka kemudian perkenalan dan pergi ke ruang navigasi. Dan setelah dicek, Bruce mengatakan bahwa pesawat tetap berada di jalur yang tepat. Namun, karena sangkap dan belum sepenuhnya pulih, ia merasa tubuhnya sangat oleng dan tidak sehat. Gotta check all the systems manually. Can't we turn the ship around, go back to Earth? Dan karena tubuhnya semakin melemah, akhirnya Bruce memutuskan untuk beristirahat di kamarnya itu. Bruce tiba-tiba mengalami batuk darah dan hal itu terjadi karena kapsul Bruce tidak bekerja secara optimal yang membuatnya terjadinya kerusakan pada organ tubuhnya. Di malam itu Aurora tidak bisa tidur dan ia memutuskan untuk berenang. Namun, secara tiba-tiba pesawat mengalami kehilangan gravitasi yang membuatnya terjebak di dalam air tersebut. Dan lagi-lagi, sistem komputer dapat mengatasi hal itu. Setelah kejadian tersebut, mereka berkumpul ke ruang navigasi. Dan saat itu, komputer berhasil menemukan seluruh kerusakan yang terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Kerusakan itu terjadi pada sistem utama dan sistem komputer sudah mencoba untuk memperbaiki semuanya. Namun sayangnya itu hanya sementara, dan jika mereka tidak segera turun tangan, maka Avalon akan hancur dan mengancam ribuan nyawa penumpang yang ada di sana. Kemudian tiba-tiba Bruce pingsan dan mereka membawanya ke kapsul pengobatan. Ditemukan sekitar 112 kerusakan tubuh yang membuat hidup sang kapten tersisa beberapa jam lagi. Kemudian saat di ruang observatorium, Bruce memberikan aksesnya sebagai kapten, dan ia meminta agar mereka untuk saling menjaga satu sama lain, karena hidupnya tidak akan lama lagi. What do we do now? Setelah itu mereka pergi ke ruang mesin utama untuk melihat letak kerusakannya. Sebagai seorang ahli mesin, Jim langsung mencari take-up untuk memperbaiki lubang itu. Namun setelah dipasang terjadi kegagalan sistem ruang ventilasi yang tidak bisa dibuka. Hal itu membuat pesawat mengalami overheat atau bisa dibilang kepanasan lah ya. Mereka mencoba membuka ventilasi itu secara manual, namun sayangnya tidak berhasil. Jim! Auto door non-responsive. Sampai akhirnya mau tidak mau Jim terpaksa membuka pintu tersebut dari luar. Nah, di sini Aurora sempat menitip pesan agar Jim berjanji untuk tetap hidup dan jangan mati. Come back to me. I can't live on the ship without you. Containment unstable. Setelah sampai di sana, Jim berhasil membuka pintu itu. Ia harus menahannya agar tetap terbuka. Singkat cerita, pesawat sudah hampir meledak. Jim meminta Aurora untuk menarik tuas agar api di dalam mesin dapat keluar dari ventilasi. Successful. Rebooting process initiated. Please say something. Dan pesawat tersebut kembali ke mode pemulihan. Tapi semburan api itu membuat Jim terlempar keluar. Dan ia tidak bisa kembali karena tali penghubungnya terputus. Di sini, Jim mulai kehabisan oksigen dan ia mulai menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Aurora pun tidak tinggal diam dan ia menolongnya dan membawa Jim ke kapsul pengobatan. Tapi sayangnya, sistem komputer mendeteksi bahwa Jim telah meninggal. Patient is dead. Postmortem operations require authorized medical supervision. Executing. Namun Aurora tidak menyerah begitu saja. Ia menggunakan akses Bruce untuk memberikan pengobatan secara penuh. Dan usahanya tidak sia-sia dan Jim kembali terbangun seperti normal. Setelah semuanya kembali normal, Aurora mendandani Arthur yang sempat error kemarin. Mereka juga melepaskan jasad Bruce sebagai penghormatan terakhir. Kemudian Jim mencoba untuk memeriksa kapsul yang membangkitkannya, yang ternyata kapsul itu dapat digunakan untuk hibernasi. Namun saat itu Aurora lebih memilih untuk hidup bersama Jim dan melakukan mantap-mantap setiap hari dengannya. Dan mendengar itu, Jim langsung memberikan cincin nikah yang dahulu sempat tertunda untuk diberikan. Hingga keduanya pun hidup bahagia bersama selama 88 tahun. Tepat di hari itu semua penumpang pun terbangun dari kapsul hibernasinya. Dan seketika mereka terkejut dengan ruang utama yang telah ditumbuhi oleh banyak tumbuhan yang ditanami oleh Jim dan Aurora.
Mereka juga sempat membagikan kisah hidup mereka pada saat semua orang tertidur, di mana setiap harinya mereka melakukan berbagai aktivitas seru dan menikmati fasilitas yang ada di Avalon, termasuk melakukan ritual mantap-mantap setiap harinya hingga keduanya meninggal. Dan itulah akhir cerita di film Passengers 2016. Bye-bye!